Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan bahas tentang tema jalan menggapai sebuah kebahagiaan. Karena memang kebahagiaan ini adalah merupakan tujuan utama dari semua hamba Allah, walaupun dalam perjalanannya banyak orang-orang yang tidak menjalankan satu jalan untuk meraih sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan tidak didapat atau tidak akan digapai dengan sebuah harta yang berlimpah atau jabatan yang tinggi. Tetapi kebahagiaan itu tentunya adalah sebagai buah daripada di mana manusia mendekatkan diri, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau saja kebahagiaan itu adalah digapai melalui jabatan, melalui harta kekayaan, maka hanya orang-orang yang kaya raya dan para pejabat tinggi lah yang hidupnya bahagia. Maka yang miskin tidak akan merasakan sebuah kebahagiaan nanti. Tetapi sungguh tidak demikian tentunya. Oleh karena itu tidak ada jaminan bagi orang kaya menjadi bahagia dalam hidupnya. Tidak ada jaminan bagi para pejabat tinggi dia hidup dalam sebuah kebahagiaan. Tetapi kalau kesenangan, maka boleh jadi orang-orang yang kaya boleh bisa jadi mereka yang hidupnya ingin bersenang-senang. Orang yang banyak harta ingin bersenang-senang sehingga dia beli sabu-sabu, pesta sabu-sabu. Tujuannya apa? Untuk bersenang-senang. Para pejabat tinggi boleh jadi mereka dengan syahwatnya ingin bersenang-senang, tetapi tidak ada jaminan bahwa kekayaan dan jabatan itu sebagai bentuk jalan untuk menggapai sebuah kebahagiaan. Oleh karenanya Allah mengatakan kepada kita, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah tatmainul qulub, hati kita akan menjadi tentram, hati kita akan menjadi senang bahkan bahagia. Oleh karena itu orang miskin tidak menutup kemungkinan mereka adalah orang yang bahagia. Bahkan orang miskin tidurnya pun lebih nyenyak daripada orang kaya. Orang miskin nggak takut dicuri, tapi orang kaya boleh jadi takut dirampok, takut dicuri, sehingga ada keresahan dalam jiwanya. Apalagi kekayaan didapat hasil korupsi, maka ketika tikus lewat pun mereka sudah kaget gitu ya, dikira KPK. Nah, maka mudah-mudahan
Walaupun kita tidak bergelimang harta dan bukan pejabat tinggi, Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang berbahagia, baik di dunia terlebih kelak di yaumil jaza. Ikhwatal iman rahimakallah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Maidah ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Dalam ayat itu Allah mengabarkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini maksusun lil mukmin nih. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, lafaz takwa bila dibarengi dengan penyebutannya dengan makna yang menunjukkan taat kepada Allah, maka maknanya adalah yang dimaksud adalah mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, mencegah diri daripada perkara-perkara yang haram. Ini adalah takwa. Oleh karena al-imtisal awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang cerdas, kata Abu Bakar Siddiq, aqyasul kais at-tuqa. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang hanya menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi orang bertakwa, mereka adalah orang yang hanya beribadah kepada Allah, beribadah hanya untuk Allah dan memohon pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan segala harapan dan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allahus Samad, Allah tempat menggantungkan diri kita hanya kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tentu tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, yang la ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Maka itulah Rabb yang wajib kita ibadahi, yang tidak ada sesembahan yang hak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebuah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Karena bagaimanapun manusia tidak akan menggapai sebuah kebahagiaan, tidak akan menggapai sebuah kesuksesan dunia akhirat tanpa dengan dasari dengan nilai-nilai takwa. Maka setiap perjuangan perbuatan yang kita lakukan dasarnya adalah mesti dasar dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah merintahkan kepada kita, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini perintah Allah. Wabtagu ilaihil wasilah. Nah, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wabtagu ilaihil wasilah adalah al-qurbah. Qurbah itu mendekatkan diri ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam At-Tahawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wabtagu ilaihil wasilah yaitu menyatakan atau mendekatkan
diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan, kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wabtagu ilaihil wasilah. Ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah sabdanya, la yazalu abdun yataqarrabu ilallah bin nawafil hatta uhibbah. Tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibbah, sampai Allah mencintainya atau hingga Allah mencintainya. Jadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah diantaranya adalah dengan amalan-amalan sunnah. Selain yang lebih utama tentunya adalah amalan yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sunnahnya saja sudah dijalankan, sudah penuh dikerjakan, maka apalagi yang mahdhah, apalagi yang sifatnya fardu. Oleh karena itu, berbagai hal yang telah ditetapkan sebagai sunnah Rasulullah SAW, maka mari kita jalankan, mari kita ikuti dengan penuh keikhlasan, sehingga betul-betul kita menjadikan hamba Allah yang menggapai sebuah wasilah, ya, wasilah itu derajat yang tinggi. Dalam satu riwayat hadis, wasilah itu adalah, juga ada yang menafsirkan surga, ya. Secara harfiah wasilah adalah sebuah pelantara, ya, sebuah jalan. Sehingga bagaimana kita untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan jalan-jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh dalam sebuah kitab Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, ini melalui jalur Muhammad ibnu Munkadir, ya, dari Jabir bin Abdullah, man qala hina yasma'un nida. Ini salah satu contoh. Man qala hina yasma'un nida. Barang siapa yang mendengar azan, barang siapa yang mendengar azan, lalu azan yang didengarnya dijawab ketika Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu sampai selesai. Lalu membacakan sebuah doa, ya, mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Dalam riwayat Imam Ahmad dinyatakan ditambah innaka la tukhliful mi'ad illa halat syafa'ati yaumal qiyamah. Jadi ketika seorang hamba mengatakan Allahumma ya Allah rabba hadhihi da'watit tamah, Rabb pemilik seruan yang sempurna. Jadi azan ini adalah seruan yang sempurna. Kalau ada orang menyamakan suara adzan dengan gonggongan anjing, ya, amat keder, amat keliru. Azan ini adalah seruan yang sempurna, seruan Allah. Bahkan orang yang sangat besar pahalanya dan antaranya adalah orang yang menyerukan untuk sholat melalui azan. Jadi pahala azan ini luar biasa, Pak. Bahkan orang yang terus beradzan, mengajak orang untuk berbuat baik, maka jasadnya tidak akan dimakan oleh bumi.
akan diutuhkan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seruan yang sangat mulia adzan itu. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa suara kidung lebih indah daripada adzan, ini orang yang keliru. Apalagi menyamakan adzan dianggap sebagai suara yang meresahkan seperti gonggongan anjing. Ini adalah orang-orang yang sangat bodoh dalam memberikan satu penafsiran itu. Nah, oleh karena ikhwatal iman Allah, adzan adalah merupakan seruan yang sempurna. Kemudian wassalatil qa'imah, dan salat didirikan. Ati Muhammadanil wasilatal fadilah, berikanlah kedudukan al-wasilah, kedudukan yang tinggi, al-wasilah, dan keutamaan, wal fadilah, dan keutamaan. Wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata, dan tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji. Alladzi wa'ata, seperti apa yang telah engkau janjikan. Nah, ketika kita baca doa itu, kata Rasul, illa halat syafaati yaumal qiyamah, kecuali dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi jangan ketika adzan kita ngobrol, ketika adzan kita tidak menjawab, setelah selesai adzan tidak berdoa. Karena apa yang disabdakan oleh Rasul, ketika kita selesai adzan lalu kita baca Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin wasilatul fadilah wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata illa halat syafaati yaumal qiyamah. Ini adalah cara yang mudah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW yang bisa kita lakukan. Tidak perlu meneteskan darah, tidak perlu mengeluarkan rupiah, dengan berdoa Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata. Ini luar biasa ya. Jadi sebenarnya kita sudah pada faham, tetapi dalam pelaksanaannya terkadang kita banyak dilalaikan ya oleh urusan-urusan dunia kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan satu bimbingan kepada kita sehingga kita tetap istiqomah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Banyak di antara amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Sebuah contoh, ketika Rasulullah SAW menyatakan man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasyamid dahri. Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini sudah kita lewati ya untuk tahun ini, alhamdulillah. Summa atba'ahu sittan, kemudian diikuti, diiringi dengan puasa 6 hari min syawalin, di bulan Syawal. Pokoknya mah di bulan Syawal ya. Hari ini kita udah masuk hari ke-14 ya, dan termasuk Yaumil Bid sebenarnya hari ini ya. Yaumil Bid, tantangannya banyak hari ini ya, tantangannya banyak hari ini. Kemarin tanggal 13 kan Yaumil Bid ya, Yaumil Bid. Karena Rasulullah SAW ya'muruna an-nasuma bi Yaumil Bid. Rasul merintahkan kepada kami untuk berpuasa pada hari Bid, Yaumil Bid. Yaumil Bid itu ketika bulan bulat seperti telur, tanggal 13 ya, 14 dan 15. Hunna kadahri, itu adalah pahalanya seperti puasa 1 tahun. Jadi kita biasakan untuk berpuasa
pada Yaumil Bid dalam setiap bulan, ya, dalam setiap bulan di bulan Hijriah tentunya ya. Ya, Ahad ini tanggal 14, banyak banget tantangannya. Pagi-pagi udah ada air, ya. Ntar jam 7:30 suruh nyambut besan, pasti dihidangkan lagi makanannya. Jam 9 ada yang nyuruh apalagi itu nyambut yang lamaran. Banyak banget tuh tantangannya, ya. Bagaimana kalau dihidangkan, kita bertamu, ya, kalau puasa sunnah maka boleh kita untuk menghormati tamu untuk berbuka. Makanya kita di awal bulan Syawal ini silaturahim, tidak saum dulu gitu ya. Kita saum dulu. Nah, silakan kita berpuasanya mau hari yang keberapa, yang penting 6 hari ya di bulan Syawal. Ya, hari ini kita tidak berpuasa dulu, besok saja mulai Senin ya. Ada tanggal 15, Senin, Selasa, Rabu, Kamis umpamanya. 3 hari dulu. Nanti 3 hari lagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis lagi. Silahkan. Ya, mau sekaligus kan Senin sampai Sabtu, silahkan. Itu yang penting masih di bulan Syawal. Ini adalah kana kasyamid dahri. 6 hari puasa di bulan Syawal itu sama seperti puasa 1 tahun. Dalam satu riwayat, man shoma sittata ayamin ba'dal fitri, barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri. Idul Fitri itu berarti setelah tanggal 1 Syawal. Tamam masanati, maka dia adalah sudah melakukan puasa yang sempurna. Manja abil hasanati, dalam firman Allah surah Al-An'am ya. Manja abil hasanati, barang siapa yang mengamalkan satu kebaikan, falahu asyru amsaliha, maka ia akan mendapatkan asyru amsaliha, mendapatkan 10 kebaikan sebagai balasannya. Sehingga Imam An-Nasai meriwayatkan ja'alallahul hasanata bi asyri amsalihha, Allah jadikan satu kebaikan itu dengan 10 kebaikan. Pasyahrun, dalam 1 bulan, bi asyrati ashhurin, Allah jadikan 10 bulan. Jadi 1 bulan Ramadan kita berpuasa dijadikan oleh Allah dengan 10 bulan. 1 bulan Ramadan kita berpuasa itu sama dengan puasa 10 bulan. Dalam riwayat Imam Nasai. Wasyamu sittati ayami ba'dal fitri, dan berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, tamamus sannati, dijadikan sebagai puasa 1 tahun. Bagaimana bisa dengan tamamus sannati? Dalam riwayat yang lain Ibnu Khuzaimah meriwayatkan syamu syahri ramadhana bi asyri ashhurin, puasa di bulan Ramadan 1 bulan di bulan Ramadan sama dengan 10 bulan. Wasyamu sittati ayamin bisyahraini, dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu sama nilainya dengan puasa 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan maka genap 12 bulan. Padzalika syamu sannati, kata Rasul, maka itu sama dengan puasa 1 tahun. Nah, kita puasa 1 tahun kan
kerepotan ya. Ada yang pernah terus menerus 1 tahun gitu, kecuali hari tasyrik doang gitu. Rasanya bagi kita terlalu berat ya kalau puasa terus 1 tahun. Tapi Allah memberikan satu keutamaan ya kepada umat Rasulullah SAW dengan puasa 1 bulan di bulan Ramadan, dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, ini sama dengan puasa 1 tahun penuh. Maka yang belum untuk saum di bulan Syawal ini masih ada kesempatan ya. Ini hari ini kita masuk ke tanggal 14 Syawal, masih ada banyak waktu. Nah, maka yang belum mulai Senin start ya. Senin selain daripada sunnah puasa Senin, masuk juga bagian daripada yaumil bid ya. Maka yang bagus itu sebenarnya dari Kamis kemarin tuh, Kamis, Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa ya, udah selesai 6 hari ya. Jadi Senin Kamisnya ke bawah, yaumil bidnya ke bawah, sawalannya iya. Hebat ya. Jadi pahalanya berlipat. Itu. Dan ikhwatal iman Allah, kalau tidak ketiga-tiganya itu, paling tidak Syawalnya jangan dilewatkan. Khawatir tahun depan kita tidak berjumpa lagi dengan Syawal. Kan kita nggak tahu ya. Walaupun kita masih seger hari ini, masih bugar gitu kan, nggak tahu urusan ajal itu Allah yang tahu. La ta'tikum illa baghtah. Jadi ajal itu tidak akan datang kecuali dengan tiba-tiba. Artinya nggak ada informasi dulu, mas tinggal sebulan lagi ya hidupnya. Kalau ada informasi itu kepada kita, kira-kira ya, kita akan bisa tidur nggak gitu? Tinggal 1 hari lagi kita hidup, bisa tidur nggak kira-kira dengan nyenyak? Maka orang-orang yang sudah ditentukan kematiannya melalui hukuman mati, seperti yang ditembak umpamanya ya, dia sudah tahu bahwa hidupnya itu tinggal sekian hari lagi, maka mereka bertaubat ya. Yang beriman mereka akan bertaubat, sehingga boleh jadi ketika dia ditembak, sebelum ditembak itu kan dia sudah pasti menyerahkan diri kepada Allah. Insya Allah yang seperti itu adalah lebih baik daripada orang yang meninggal yang tidak jelas gitu kan. Boleh jadi ketika dia sebelum ditembak itu adalah mengatakan Allahu Akbar atau La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar, dor ditembak meninggal. Kalimat terakhir adalah kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat yang mulia. Kita tidak tahu apakah ketika ajal datang kepada kita, akhir kalam kita adalah La ilaha illallah ya, apa bukan gitu. Ya, tentu kita mengharapkan kalimat yang pertama kita ucapkan dan kalimat yang terakhir kita ucapkan adalah mestinya adalah La ilaha illallah. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan man qala La ilaha illallah bi akhir hayatihi dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya, di akhir ucapannya La ilaha illallah, setelah itu dia wafat, maka dakhalal jannah, insyaallah dia dijamin masuk surga. Ikhwatal iman rahimakumullah. Lalu apalagi yang menjadikan Allah ridha kepada kita, yang menjadikan kita akan bahagia setelah kita bertakwa kepada Allah, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan amalan-amalan yang sunnah, terlebih adalah amalan yang mahdhah, yang wajib, yang fardu. Maka Allah menjelaskan dalam Al-Maidah ayat 35, wajahidu fi sabilih, berjihadlah di jalannya. Wajahidu fi sabilih, berjihad di jalan Allah.
Akan muncul pertanyaan, emangnya ada orang yang berjihad di jalan selain jalan Allah? Banyak. Maka ada orang yang jihad fisabilit tagut, berjihad di jalan syaitan, membela kemunkaran, membela kemaksiatan, membela kebatilan, mendukung orang-orang berbuat jahat. Ini kan termasuk daripada fisabilit tagut, di jalan syaitan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ka'ab, ya Ka'ab, a'adakallahu min imarati sufaha. Kata Rasul, hai Ka'ab, semoga Allah melindungi kamu dari kekuasaan orang-orang yang kurang akalnya. Kurang akalnya, bahasa kita mah orang-orang bodoh. Ya, saya qulu sufaha minan nas ya dalam Al-Qur'an ya. A'adakallah min imarati sufaha. Kata Rasul, Ka'ab, semoga Allah melindungi kamu dari kekuasaan orang-orang yang kurang akalnya. Maka Ka'ab berkata, wa ma imaratu sufaha ya Rasul, apa sih yang dikatakan penguasa atau pemimpin yang kurang akalnya itu yang bagaimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjelaskan, umara'u yakununa min ba'di. Rasulullah menjawab, yaitu para penguasa yang berada sesudahku, la yahtaduna bihuda wa la yustanuna bisunnati. Penguasa pemimpin yang tidak memakai petunjuk dengan petunjukku. Jadi pemimpin memimpin tidak dengan menggunakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan imara'u sufaha, penguasa yang bodoh, penguasa yang kurang akalnya. Wala yastanuna bisunnati, dan tidak memakai tuntunan dengan tuntunanku. Maka sebagai orang-orang yang beriman wajib kita untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau tidak termasuk sufaha. Nauzubillah min dzalik ya. Dikatakan orang yang bodoh. Maka dalam surah Al-Hasyr kan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa-apa yang datangkan kepada kamu dari Rasulnya, fakhudhuhu, ambil walaupun pahit, jalankan walaupun getir. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang Rasul kepadanya, kepada kita, fantahu, tinggalkan. Jangan kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah butuhnya hidayah, butuhnya petunjuk. Kalau tidak mendapatkan petunjuk Allah, kita tidak akan mampu untuk meninggalkan yang dilarang, tidak akan mampu untuk mengerjakan yang diperintahkan. Sehingga Rasulullah menyatakan, mayudillah fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk, gitu ya. Lalu Rasulullah melanjutkan, faman shadaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala dzulmihim. Faman shadaqahum bikadzibihim, maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka. Pemimpin, pejabat bohong dibenarkan, salah ya, diikutin kesalahannya. Jadi dia berdusta, dia bikin hoax-nya itu dianggap benar. Ada nggak kira-kira pemimpin yang begitu sekarang? Ya, dengan berbagai cara sehingga orang menjadi percaya, orang menjadi yakin seolah itu adalah benar. Ya, faman shadaqahum bikadzibihim, barang siapa yang membenarkan kebohongan, kedustaan mereka,
wa a'anahum ala dzulmihim, dan membantu perbuatan zalim mereka, membantu kezaliman mereka. Mereka berbuat zalim dibantu. Orang yang seperti itu, kata Rasul, faulaika laisu minni walastu minhum, maka orang tersebut bukan termasuk golonganku. Kalau bukan golongan Nabi, golongan siapa? Kalau kita enggak diakui oleh Nabi sebagai umat Nabi, kita itu umat siapa? Celaka. Kalau kita enggak diakui sebagai umat Nabi, kita celaka. Nauzubillah min dzalik. Ya, faulaika laisu minni, mereka bukan daripada golonganku. Walastu minhum, dan aku bukan termasuk golongan mereka. Nauzubillah min dzalik. Ya, Nabi tidak mau untuk mengakuinya. Bahkan wala yariduna ala haudi, dan mereka tidak akan dapat mendatangi telagaku, tidak akan dapat mendatangi telaga Al-Kautsar. Pada hari kiamat manusia akan membutuhkan telaga Al-Kautsar. Dan orang-orang yang tidak diakui sebagai umat Nabi, mereka tidak akan untuk bisa dapat minum di telaga Al-Kautsar. Mereka akan diusir, akan ditolak. Padahal ketika orang minum di telaga Al-Kautsar, dengan sekali minum dia tidak akan haus, tidak akan dahaga untuk selamanya. Dan itulah minuman yang ditangkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, wa man lam yusaddiquhum bikadzibihim, barang siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka, dia berbuat bohong, maka tidak dibenarkan. Artinya ketika dia berbuat bohong, dia katakan bahwa itu adalah bohong, tidak meyakini itu sebagai sesuatu yang benar. Walam yu'inuhum ala dzulmihim, dan mereka tidak mendukung, tidak menolong, tidak membantu kezaliman mereka. Penguasa yang zalim, pemimpin yang zalim, pejabat yang zalim, tidak dibantu melakukan kezalimannya. Maka faulaika minni wa ana minhum, kata Rasul, maka dia termasuk golonganku. Jadi kalau kita ingin jadikan sebagai golongan atau umat Rasulullah SAW, maka jangan membantu kezaliman, jangan mendukung kemunkaratan, tidak membenarkan kebohongan siapapun yang berbuat bohong. Karena itu Allah memerintahkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong menolong dalam permusuhan dan kemaksiatan. Orang mengadakan maksiat, ya didukung, ini adalah orang yang keliru. Maka ketika kita tidak membenarkan kedustaan, kebohongan siapapun mereka yang berbuat bohong, tidak menolong orang-orang yang berbuat zalim, kecuali mencegah daripada kezalimannya. Cara menolong, kalau ingin menolong orang yang zalim, cegah mereka jangan sampai berbuat zalim. Karena cara menolong orang yang zalim adalah cegah perbuatan zalim itu. Cara menolong orang yang dizalimi, tolong orang yang dizalimi agar tidak dizalimi. Cara menolong orang yang zalim, cegah kezalimannya, cegah kemunkaratannya. Nah, itu yang dibolehkan. Tapi kalau kita membantu orang berbuat zalim, kita bantu kezalimannya, maka kita tidak akan diaku sebagai umat Rasulullah SAW. Ketika orang tidak membenarkan kebohongan, orang-orang yang bohong,
tidak menolong orang-orang yang berbuat zalim terhadap kezalimannya, wasayariduna ala haudi, dan mereka akan mendatangi telagaku. Ini adalah salah satu contoh yang harus kita jadikan sebagai pegangan, bahwa jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang zalim dalam kezalimannya. Sebab di dalam Al-Quran jelas, ketika orang-orang mengikuti perbuatan dosa dan maksiat yang diserukan oleh siapapun mereka yang menyerukannya, mau penguasa ataupun siapapun, mau ulama menyuruh maksiat, ada ulama yang menyuruh maksiat, itu yang disebut dengan ulama su, ulama jahat, ya, bukan ulama al-warasatul anbiya, bukan ulama yang pewaris para nabi tentunya, ya. Nah, ketika manusia mengikuti orang-orang yang jahat, orang-orang yang sesat, orang-orang yang kafir, maka jelas mereka nanti akan dikumpulkan bersamanya. Bahkan orang-orang yang ketika di dunia dia membenarkan kebohongan, membenarkan kemaksiatan, lalu dia mengikutinya, maka dia di akhirat akan menyesal. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, ketika wajah mereka dibolak-balikan, dibakar dalam api neraka, yaquluna, mereka akan berkata, ya laitana ata'na Allaha wa ata'na Rasula. Alangkah baiknya kalau dulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dia akan menyesal. Dia akan menyesal ketika dia sudah dicelupkan dalam api neraka. Ikhatal iman dirullah, kita tidak akan mampu membayangkan betapa dahsyatnya api neraka. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Adam ketika diusir oleh Allah ke dunia, Nabi Adam kan juga manusia, mau makan seperti kita. Kalau di surga Nabi Adam makan tinggal makan, pengen daging tinggal nyantap sudah jadi matang. Begitu dilahirkan, diutus diturunkan ke dunia, ketika dia pengen makan daging, dia harus menyembelih dulu binatang yang dia makan dagingnya. Setelah disembelih harus dimasak. Pada saat itu ada mau masak daging tapi apinya belum ada, maka minta kepada Allah akhirnya Nabi Adam, dan Allah menyerukan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tolong kirim api ke dunia untuk Adam. Mintalah ke malaikat Malik, malaikat Jabaniyah. Maka Jibril datang menghadapi malaikat Jabaniyah, wahai malaikat Mikail, malaikat Jabaniyah, malaikat Malik, tolong berikan api kepada kami untuk Adam. Kata malaikat Malik, seberapa banyak wahai Jibril kamu inginkan? Cukup sebesar buah kurma saja. Kata malaikat Malik, wahai Jibril, kalau aku berikan api neraka sebesar biji kurma, maka langit akan meleleh, bumi akan hangus terbakar. Kalau begitu sepotong buah kurma saja dah. Kalaupun dengan sepotong buah kurma bumi tidak akan kuat, akan hancur. Akhirnya diberikanlah dengan sebesar biji sawi, lalu dibawa oleh malaikat Jibril, ditaruh di sebuah bukit. Bukit kebakaran, bumi hancur sampai 7 lapis bumi terbakarnya. Maka ada hari ini yang disebut dengan Gunung Merapi, gunung yang mengeluarkan lahar panas, mengeluarkan api, karena awalnya bumi ini terbakar dengan api neraka yang sebesar biji sawi. Akhirnya diambil lagi tuh api itu oleh malaikat Jibril, dicelupkan di 70 sungai, dipindahkan lagi, celup lagi, pindahkan lagi, celup lagi, pindahkan.
Ini saking panasnya api neraka. Apalagi ketika orang dicelupkan ke dalam api nerakanya, maka kita tidak bisa bayangkan betapa dahsyatnya api neraka itu. Maka ikhwatal iman fillah, orang-orang yang membenarkan perkataan orang-orang yang zalim, mendukung kezaliman mereka, yang mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Mereka haramkan khamr, Allah haramkan khamr lalu mereka halalkan. Allah haramkan zina lalu mereka halalkan zina. Allah haramkan LGBT lalu dia halalkan LGBT. Maka mereka nanti akan teriak, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Mereka akan berkata, orang-orang kafir dalam bentuk penyesalannya, ya Rabb, sungguhnya kami telah mengikuti para pemimpin kami, wa kubara'ana, kami telah mengikuti para pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, maka mereka menyesatkan kami. Yang dulu mereka mengatakan khamr adalah halal, kami halalkan. Zina dia katakan halal, kami halalkan. Riba mereka halalkan, kami katakan riba sebagai sesuatu yang halal. Fa'adalluna sabila, maka mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Apa yang akan dikatakan oleh orang-orang yang menyesal itu nanti kepada yang telah menyesatkan dia? Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Rabb, datangkan kepada para pemimpin kami, para pembesar kami yang dulu mereka sudah menyesatkan kami dari jalan yang benar. Di'faini minal azab, 2 kali lipat azabnya. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka, para pemimpin, para pembesar kami yang telah menyesatkan kami dari jalan yang benar, dengan laknat yang besar. Tapi itu kan penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Sudah masuk di neraka, menyesal seperti itu nggak ada gunanya. Nah, maka di sini kita tidak boleh untuk mengikuti orang-orang yang jahat, tidak boleh membantu orang-orang yang jahat untuk melancarkan kejahatannya. Dan jelas Al-Quran tadi sudah menyampaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau kita ingin tolong menolong, ingin saling bantu membantu dalam kebaikan dan takwa saja. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ada orang musuhin Islam dibantu untuk musuhi Islam. Ada orang yang melarang perempuan pakai jilbab, dibantu agar umat Islam perempuannya tidak berjilbab, gitu kan. Nah, ini adalah orang-orang seperti itu nanti akan menyesal, ya. Ikhwatal iman rahimakallah. Maka Allah perintahkan kepada kita adalah agar kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Maka berjihadlah di jalan Allah agar kamu berbahagia. Lalu kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walama ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Kita sudah mengira masuk surga, akan masuk surga, padahal kata Allah, kamu belum nyata, belum nampak berjihad di jalan Allah. Kita sudah menyangka masuk surga. Apa yang sudah kita berbuat ketika Islam dihina, ketika Al-Quran dilecehkan? Apa yang sudah kita perbuat, kan gitu kan? Oh Pak Ustadz, kita kan tidak punya kuasa apa-apa. Betul.
Kita kan bukan penguasa, betul. Lalu apakah kita tidak boleh untuk berjihad untuk menegakkan kebenaran? Kita teringat dengan sebuah kisah seekor burung pipit yang meludahi kobaran api yang membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu pipit meludahin api itu biar padam. Mungkin nggak kira-kira dengan ludahnya burung pipit itu api bisa padam? Banyakan juga ludah kita. Kita ngeludahin kompor gas yang sedang menyala, kita ludahin, mati nggak kira-kira tuh? Kayaknya nggak mati ya, kalau nggak dimatikan kontaknya gitu ya. Nah sekarang burung pipit, bagaimana itu api yang besar membakar Nabi Ibrahim bisa mati, bisa padam dengan diludahin burung pipit. Ini sesuatu yang mustahil untuk bisa padam. Apa yang bisa kita ambil dari itu? Yang dilihat, yang dinilai oleh Allah adalah bukan hasil, tetapi adalah niat baik untuk menolong orang yang baik, walaupun tidak sanggup sebenarnya. Maka paling tidak ketika ada kezaliman, kita kalau tidak mampu dengan ucapan, tidak mampu dengan perjuangan kita, paling tidak doa yang kita lakukan. Apa doa yang kita lakukan? Kita doakan mudah-mudahan orang yang zalim Allah kembalikan kepada kebenaran. Orang yang zalim diberikan kesadaran sehingga dia tidak lagi melakukan kezaliman. Paling kita hanya berbuat seperti itu, atau menyuarakan bahwa itu adalah zalim, itu adalah batil, walaupun suara kita tidak didengar oleh mereka. Paling tidak orang yang di sekitar kita akan tahu bahwa itu adalah kezaliman dan tidak boleh kita ikuti. Tapi ada orang yang mengambil jalan aman-aman saja, tidak mau ambil resiko. Yang penting tidak kita yang dizalimi. Yang penting kita ibadah masih nyaman. Yang penting kita belanja masih kebeli, walaupun mahal harganya. Iya, kita masih kebeli. Apakah orang lain yang tidak punya duit bisa beli dengan harga yang mahal umpamanya gitu kan? Nah maka kita tidak egoistis memikirkan diri sendiri, bagaimana orang lain. Kalau kita hari ini masih bisa bebas beribadah, apakah anak cucu kita masih bisa bebas beribadah nanti? Nah maka kezaliman ini jangan sampai kita dukung, kemunkarotan jangan sampai kita biarkan. Dan ada tugas kita, wajahidu fisabilih, jihad di jalan Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan sebuah kebahagiaan, sebuah keberuntungan. Lalu bagaimana dengan umat terdahulu? Di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menjelaskan, ya, disebutkan dalam hadis sahih dari Khabab, ya, Ibnu Ads, ya Rasulullah, ala tastansiru lana. Jadi kata Khabab, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak meminta pertolongan buat kami? Ala tada'ullaha lana, mengapa engkau tidak berdoa untuk kami? Ini kata Khabab. Pakola, maka Rasulullah bersabda, inaman kana qablakum kana ahaduhum yuda'ul minsyaru ala maproki ra'sihi fayakhlusu ila qadamai. Rasulullah menyatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada seseorang dari mereka yang diletakkan di atas kepalanya ini gergaji, ya, di ubun-ubunnya diletakkan sebuah gergaji, lalu dia dibelah dengan gergaji itu sampai kepada kedua telapak kakinya. Umat terdahulu, bahkan Nabi terdahulu ada yang dibelah kepalanya
sampai telapak kakinya. Bahkan wa yumsyatu bi amsyatil hadidi ma baina lahmihi wa admihi. Ada pula di antara mereka yang daging dan tulangnya disisir. Ya, dagingnya disisir pakai besi, ya. Tetapi la yasrifu dzalika an dinih. Hal itu tidak memalingkannya dari agamanya. Artinya betapa satu hal yang sangat berat yang dia hadapi, tapi mereka tidak memalingkan diri dari agamanya. Mati lebih dia sukai daripada dia harus mengorbankan agamanya. Mati lebih dia sukai daripada dia harus mati dalam keadaan ridah, dalam keadaan murtad. Ini hebat orang terdahulu seperti itu. Sampai dia lebih baik memilih dibelah dengan gergaji kepalanya daripada dia harus melepaskan agamanya. Ya, hari ini kan kadang ada orang yang sebelum dia menjabat mau teriaknya kenceng banget ya. Begitu udah jadi pejabat, ada yang mengharamkan atau ada yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, diem aja gitu kan. Dan ini disebut dengan setan bisu, ya. Ketika terjadi itu adalah batil, diam, maka itu adalah syaitan ahras, itu adalah setan bisu. Jadi dia tidak berani mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk ya orang-orang seperti itu. Kan itu ada doa, ya, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Bahkan doa yang lain yang terus disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah tentang Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnaj tinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak adalah hak, agar kami mampu untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil, agar kami mampu untuk meninggalkannya, menjauhinya. Ini adalah doa yang diajarkan Rasul agar kita diberikan tahu, diberikan al-furqan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang hak, mana yang batil. Dan kunci untuk menggapai sebuah furqan, ya, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maka sesuai dengan ayat tadi, ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi kunci agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia, bertakwa kepada Allah, cari jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, baik melalui amalan sunnah, terlebih adalah amalan yang mahdhah, ya, lalu berjihad di jalan Allah. Hari ini orang kalau berbicara masalah jihad, tendensiusnya adalah teroris. Karena hari ini ada para orientalis yang memberikan makna jihad adalah sebagai sesuatu hal yang sadis. Sehingga materi tentang jihad, ya, materi tentang jihad di dalam dunia pendidikan hari ini sudah dihapuskan dari kurikulumnya. Tidak ada, ya, di madrasah ataupun di sekolah umum tentang materi tentang jihad. Kenapa? Agar bangsa ini tidak lagi mengenal tentang jihad, agar bangsa ini tidak lagi untuk berani mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Mereka takut untuk menyuarakan apa itu jihad, padahal dalam Al-Quran puluhan ayat yang menjelaskan tentang jihad. Ini ikhwatal iman rahmatullah. Sehingga walaupun kita tidak mampu berjihad dengan fisik kita, dengan tenaga kita, maka berjihad dengan pikiran kita. Ini disebut dengan ghazwatul fikri, perang dalam urat saraf kita, perang dalam konsep, perang dalam pemikiran.
Karena kalau tidak, khawatir generasi-generasi yang akan datang mereka akan menjadi generasi-generasi pengecut, generasi penakut, generasi yang tidak lagi mengenal tentang jihad, tentang agama Allah. Ya, tadi di sini saya datang ke sini yang tidur, yang main HP di sini banyak banget. 4-5 orang ada kan. Ya. Begitu datang pada keluar, kan nggak ada sholat subuh. Di mana sholatnya? Ya, numpang tidur, numpang main HP di masjid. Sedih saya lihatnya. Remaja tadi ada 5 orang makanya. Ya. Tolong nih keluarga kita tidak seperti itu. Kalau tidur di masjid sholat. Ya, dulu saya juga tidur di masjid, bangun jam 4. Jadi tidurnya dulu di masjid, dibangunkan jam 4, kita sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh ngaji. Itu dulu di kampung di sana, ya, di Banten. Nah, anak-anak sekarang begitu, ya. Jadi main HP kayaknya begadang semalaman, pada ngobrol, buka HP, pada pergi gitu. Nah, ini generasi sekarang sudah seperti itu. Sedih kita lihatnya, ya, sedih kita lihatnya. Tempat yang mulia dijadikan sebagai untuk mainan belaka, bukan untuk ibadah. Ini sudah terjadi, maka mari bina, jaga keluarga kita, karena ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, kalau kita biarkan keluarga kita, anak-anak kita ya bebas seperti itu, khawatir ya kita nanti akan ditarik dari surga oleh anak kita ke dalam neraka. Nauzubillah min dalik. Baik, itu saja barangkali yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, silakan sebelum kita tutup. Ini jam 6:06. Ada yang mau ditanyakan? Tak cukup, ya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Allah menjaga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kaum muslim muslimat ya dari azab api neraka dengan menanamkan akidah yang sahih, menanamkan akhlak yang mulia seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Lalu kita doakan mudah-mudahan keluarga kita, tangga kita, saudara kita kaum muslim muslimat yang kurang sehat baik jasmani atau rohaninya, kita doakan mudah-mudahan mereka senantiasa disehatkan dan diberikan kesabaran, ketabahan serta ketawakalan, dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menolong kaum muslimin muslimat mereka dimanapun berada. Mudah-mudahan ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah meninggal, yang telah wafat, mudah-mudahan di alam barzahnya ditempatkan di tempat mulia di Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan dan dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.